Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Assalamualaikum sahabat Monos. Nah, kali ini saya bersama seseorang yang pastinya spesial buat saya. Saya coba rayu-rayu sama si abang ini nih untuk masuk ke konten saya, bagi-bagi cerita, karena beliau punya pengalaman pahit tapi ada hikmahnya. Makanya saya bikin penasaran. Mungkin teman-teman juga jadi penasaran. Nah, ini dia, Bang. Assalamualaikum, Bang. Salaman dulu kita, Bang. Nah, jadi teman-teman, ini teman saya, kita kenal di luar. Dan mohon maaf juga saya tidak bisa menyebutkan nama asli beliau karena menjaga privasi juga. Emang ya? Iya. Kita sebutlah ini Mr. Bobby lah, Mr. Bobby ya Bang ya? Iya. Bang, gini Bang, sebelumnya saya ngucapin terima kasih nih Abang mau cerita, berbagi cerita sama saya dan teman-teman di YouTube channel saya, ya kan? Nggak semua orang mau Bang, mau berbagi cerita, apalagi ini bukan cerita manis, ya kan? Bukan cerita happy, ya kan? Ini cerita sedih, segala macam lah, ya Bang ya. Oke Bang, silakan Bang, cerita Bang. Abang punya pengalaman apa? Terus kenapa Abang bisa ngalamin pengalaman pahit? Yang pasti Abang nggak harus nyebutin nama dan nggak harus juga nyebutin Abang tinggal di mana. Ayo Bang, silakan. Lah, pengalaman pahit saya ini mungkin ya dibilang memang sudah takdir saya. Ya, perjalanan saya mungkin seperti ini gitu ya. Iya. Saya ini kan memangnya dari tahun 90-an lah. Saya ini memang sudah mengenal segala macam narkoba lah. Dari tahun segitu saya cuma ingin mencoba-coba saja Narkoba jenis apa aja Bang, kalau boleh saya tahu? Jenis narkoba itu yang pernah saya konsumsi ya ganja, sabu. Cuman yang paling dominan itu paling saya ganja. Oh, Abang pemakai atau maaf sebagai kurir, atau memang Abang bandar besar nih di tempat saya dulu tidak berambisi untuk megang besar, apalagi bandar gitu ya. Saya ingin cuma sekedar pemakai saja, penikmat lah gitu. Bagaimana sih rasanya ganja, seperti ini sih, sekedar ingin tahu saja gitu. Lama kelamaan ya saya sering konsumsi ganja itu. Enak ya? Ya menurut saya bikin enjoy aja lah, tidak merugikan masyarakat lah kan gitu. Ini untuk pakai diri saya sendiri gitu lah. Kenapa saya harus ya mungkin ini sudah takdir dalam perjalanan saya ya. Saya harus menjalani hukum Abang masuk sel gitu. Iya. Bentar Bang, sebelum melanjutkan Abang cerita ke sel, itu kronologisnya gimana Bang? Kalau Abang bisa kena gitu seperti apa tuh? Saya ini pun punya teman ya. Teman ini dia seorang pemakai ganja juga. Kemudian dia minta sering main lah ke tempat saya, sering ngobrol-ngobrol. Gratis tuh? Iya. Terus? Ya. Kemudian beberapa hari lalu dia mencoba lah untuk minta diambilin sama saya gitu. Oh, dia belanja? Iya. Saya pun menolak. Ya mungkin karena terlalu lama dia sering main ke rumah saya, ya saya mau nggak mau lah. Abang udah anggap deket lah gitu ya? Deket sama saya. Dan nggak punya curiga apa-apa? Nggak punya sama sekali gitu. Mungkin, bentar Bang, mungkin pada itu masih tahun 90-an? Iya, itu tahun 90-an lah. Kayaknya kalau tahun 90 kayaknya masih bebas ya, nggak terlalu ini ya, nggak terlalu vulgar kayak sekarang ya. Oke, terus Bang. Waktu tangkap saya ini dan kenal beliau itu, dia waktu itu minta diambilin ya satu paket itu ya seharga 50.000.
Dia ngambil 2 paket itu cepet 100.000. Paling kita bikin itu Jadi berapa linting tuh? ya cuma jadi 6 lah. Itu pun sudah maksa ya. Itu pun kejadiannya sudah sebulan yang lalu, dia minta diambilin sama saya. Tuh. Masa iya sih dengan barang segitu sebulan yang lalu masa belum habis. Tuh. Kalau takaran saya itu palingnya seminggu udah habis. Kalau saya itu kan itu masih tersimpan sama dia. Itu alasan dia ya. Itu masih tersimpan sama dia gitu. Ternyata ini dibalik itu dia ada kawan lagi selain saya. Itu apakah bisa dibilang cepu ya? Bisa cepu ya? Itu dibilang cepu lah semacam. Kalau cepu itu bang, saya mau nanya, kalau cepu itu ada timbal baliknya nggak dari pihak polisi itu? Kasih imbalan lah gitu maksudnya? Pasti lah. Satu orang nih gua kasih gini nih, satu orang pasti. Oh, kalau enggak dia bisa ditukar pala gitu. Oh, daripada dia nyangkut lebih baik orang lain yang nyangkut kan gitu. Oh ya. Akhirnya abang kena gap. Akhirnya dari kawannya itu, dibalik kawannya lagi, kawannya ini punya niat baik, punya niat jahat lah sama kawan saya itu. Kemudian dia menawarkan, kawannya dia itu menawarkan meminta papir lah. Pep ya? Iya pep, untuk mengelinting ganja itu. Itu di mana, di luar atau di rumah bang? Itu di rumah kawan saya. Oh, di rumah kawan. Oke, terus? Kemudian dia minta papir, kemudian teman kawan saya ini mana? Dia bilang ada. Kamu punya papir nggak di rumah? Ada, dia bilang. Tapi aku lagi narik, lagi grab, nanti aja jam 10 rumah saya gitu. Oh, jadi si teman abang yang anggap abang cepu itu dia lagi nge-grab. Berarti bentar bang, berarti kalau lagi grab itu berarti tahun 2000-an ya, belum, masih hangat dong kan? Masih hangat. Online itu kan, ojek online kan hangat tuh tahun 2014-an ke sini lah ya kalau nggak salah ya. Iya. Terus kalau mengkonsumsi ganja ini saya memang dari tahun 90-an. Ketangkepnya saya ini sekitar tahun 2017. Oh. Saya ditangkap. Oke. Itu di rumah tuh kenapa? Iya, itu di rumah. Dengan BB berapa linting? Dengan BB cuma 1 linting itu belum dibikin. Itu waktu aparat ke rumah abang tuh ngegerebek itu berapa orang tuh? Polisi? Waktu penggerebekan itu di rumah saya sekitar ada 8 orang. Di waktu menjelang subuh. Berarti lagi plus tidur dong ya, nggak punya first apa-apa tuh. Saya enak-enaknya tidur gitu. Iya, terus mereka datang ke gedor-gedor rumah saya dan menanyakan apa benar nih bapak ini namanya ini. Ya saya bilang iya. Waktu itu dia menanyakan saya bukan untuk menangkap saya, menanyakan anak saya. Oh, abang waktu itu udah keluarga. Anak saya ini memang sudah dibilang sudah besar ya. Dia menanyakan alasannya, kamu punya anak nggak? Ada anak saya. Berapa tahun? Saya bilang sekian tahun. Kemudian si buser ini menanyakan, mengunjungi foto. Kamu kenal foto ini nggak? Dia bilang. Itu foto siapa tuh? Foto teman saya. Oh, yang ada abang anggap cepu. Oh, kok dia punya foto dia? Karena si buser ini udah nangkep dia. Oh, mungkin si buser tuh pengembangan kasus kali ya. Oke, pengembangan lari ke teman saya. Kemudian karena dia tidak tahan dengan siksaan dari si buser ini. Pasti. Dia ngoceh lah, pernah minta tolong ke saya, ngambil ke saya gitu. Oke. Mungkin dengan jaminan kalau lu bisa nunjukin teman lu gue bebasin. Iya. Bisa seperti itu berarti ya, negosiasinya ya? Bisa juga. Oke, terus? Kemudian jam 5 subuh saya didatangi oleh buser itu, sekitar 8 orang, dia membawa laras panjang. Dia pikir mereka itu, saya ini bandara besar gitu. Ternyata saya cuma pemakai
Pas digeledah di rumah saya pun tidak ada barang bukti sedikit pun. Dan barang buktinya itu cuma ada di kawan saya. Oh, Gitu. sebenarnya tuh nggak kuat juga sih kalau nggak ada barang bukti. Iya. Cuman memang sudah perjalanan saya seperti ini lah. Dan akhirnya abang langsung digiring tuh Akhirnya saya langsung digiring ke ke polisi dulu. ya Terus polsek. berapa hari tuh bang mendem di polsek? Saya mendem di situ hampir 3 bulan. 3 bulan. Nah, Di polsek. selama 3 bulan itu maaf ya, diperlakukan dengan baik atau gimana tuh? Ya alhamdulillah saya ketemu orang-orang baik di situ. Mereka juga buser-buser ini tidak pernah yang namanya main fisik atau semacam penyiksaan buat saya gitu. Cuman ini namanya di penjara ya, kita makan ada ala kadarnya, seadanya lah mereka menyediakan kami gitu. Terus akhirnya selama 3 bulan abang di situ. Nah abang tuh berarti setelah 3 bulan abang disidang, masuk persidangan, Ya masih proses. Nah di situ bang maaf, nggak ada tawar menawar, Ya mereka ada aparat nakal nggak? Lu kasarnya lu punya uang berapa nih? Nah, selama saya digiring dengan buser-buser itu, mereka tidak menawarkan berapa saya harus keluar, berapa saya harus malam itu keluar uang, enggak. Cuman saya digiring aja ke polsek. Saya diperbal sih, ditanya-tanya ngambil barang dari mana gitu. Ya saya terangin lah apa adanya. Saya ini bukan pemakai, bukan pengedar yang besar. Saya hanya cuma pemakai. Ya saya juga ngambilnya ini dari dari temen saya juga, teman dekat juga. Pas abang bilang abang juga ngambil dari teman, si polisi itu menanyakan nggak temen yang mana? Tunjukin temannya, sempat ada pertanyaan seperti itu nggak? Saya bilang temen dari dalam. Oh, oke. Itu di persidangan apa waktu masih di polsek? Itu masih di polsek. Waktu Akhirnya saya abang- digiring lah di dalam mobil, mereka menanyakan seperti itu. Bahan dari mana, dapat dari mana gitu, dengan siapa gitu. Terus abang langsung di persidangan tuh. Langsung saya diperbal di situ. Saya bukalah pengakuan saya seperti ini. Kenal dengan kawan saya, dengan orang ini berapa tahun. Dia ngambil saya misalnya berapa tahun, berapa kali lah gitu. Saya buka semua lah pengakuan saya seperti itu, karena ya untuk apa saya bohong-bohong, dengan lebih baik saya jujur gitu. Ini semua ya memang saya lakukan, bukan saya untuk mengajak masuk teman saya juga yang membeli dengan kawan saya telan sendirilah, ini pengalaman pahit saya. Oke. Gitu. Nah sekarang kalau udah pas di persidangan itu sempat proses berapa bulan bang? Persidangan itu pasti kan mondar-mandir, nggak langsung hari itu disidang kan? Apa langsung disidang? Tetap Palu? Di polsek saya 3 bulan. Setelah saya menjalani 3 bulan kurungan di polsek, saya terus dioper ke langsung ke pengadilan. Pengadilan diproses, sidang, ya selama 1 bulan lah kami sidang. Gitu. Ada jam-jamnya, ada waktu-waktunya gitu. Sampai saya divonis itu 4 tahun 1 bulan. 1 tahun? 4 tahun 1 bulan. Ponis dari Iya, dari pengadilan saya divonis 4 tahun 1 bulan. Terus akhirnya dipotong, ada ini nggak pemotongan? Saya menjalani proses penahanan itu sampai 2 tahun 9 bulan lah. Oh jadi 2 tahun. dari vonis hakim abang 4 tahun itu ternyata cuma menjalani hukuman 2 tahun. Iya, 2 tahun setengah. 2 tahun setengah. Oke, akhirnya abang masuk ke LP, Iya. ya kan? Nah ini yang kalau udah masuk ke ranahnya api, ini yang menarik nih. Banyak orang kadang-kadang apa nggak tahu nih di LP itu seperti apa, ya kan? Nah yang saya tanya gini bang, pas abang masuk ke LP itu, abang kasus narkoba nih,
sempat di ini nggak bang, dibully atau apa sama senior di sana gitu? Pasti yang namanya kasus narkoba itu pasti ada juga ya penyiksaan juga gitu loh. Tapi itu yang dialamin abang apa abang lihat ke orang lain yang Oh, ke orang lain kan, tapi kalau saya enggak. Oh iya. Kalau saya sih biasa-biasa aja. Itu yang abang kita itu narkoba juga. Iya, itu narkoba juga. Kan ada juga cerita gini bang, katanya kalau misalkan si warga baru, binaan baru nih baru masuk nih, misalkan dia kasus, apalagi kalau kasus pencabulan atau apa, itu yang paling parah katanya sih seperti itu. Memang. Kalau pencabulan itu pasti ada, untuk penyiksaan itu pasti ada. Gimana bang pas? Oh ya, tapi kan tadi abang bilang udah berkeluarga kan? Nah, pas abang masuk ke LP itu, sorry kalau saya terlalu pribadi, itu hubungan antara abang dengan istri keluarga gimana tuh? Hubungan antara istri ini ya waktu saya awal masuk sih biasa aja. Dia masih sering nengokin gitu. Kemudian menjelang berjalan 1 tahun dia sudah tidak ada kabar lagi gitu. Terus? Dan sampai sekarang pun dia tidak pedulikan saya gitu. Ketika saya terjatuh seperti ini ya, atau bangunlah, dibilangin bangun nih goblok gitu. Iya terus? Ya, dia sudah tidak ada kabar lagi dengan saya. Ya saat ini masih ketemu, cuma masih belum menerima saya gitu. Oh jadi intinya abang bisa lah gitu. Iya. Nah bang, pas kehidupan abang masuk ke sel itu pastilah nyesel ada lah itu kan. Setiap manusia itu penyesalan pasti ada, pasti belakangan gitu. Belakangan ya. Nah, tapi selama abang di situ, abang sama sekali nggak ada yang nyolek, atau abang dibully atau abang dicolek. Maaf karena kan ada juga yang punya kelainan kayak gitu. Nah, tapi abang pernah nggak menyaksikan bang, pada tanah itu ada yang apa ya tanda kutip lah gitu kan, seks menyimpang kayak gitu di dalam situ ada ya? Ada. Tapi itu terang-terangan atau gimana? Terang-terangan mereka. Dalam satu sel? Iya. Satu kamar. Terang-terangan mereka. Kamar. Terang-terangan tuh. Iya. Di dalam penjara ini memang ya memang tidak ada perempuan sih, gimana? Mereka ya saling mengubah hasrat mereka ya seperti itu gitu. Di sana kan bukannya cuma laki dong, perempuan lelaki seperti bencong ini banyak. Seperti luar juga banyak sih. Banyak ya. Mungkin misalnya kalau luar itu apa penipuan, narkoba juga ada kan luar ya? Ada narkoba juga, penipuan. Ya macam-macam ya mereka. Waktu itu bang ukuran berapa bang sel abang situ? Sel itu kamar kemarin waktu di sana itu ukuran 6x7 lah. Berapa orang? Itu waktu pertama kali saya masuk itu mencapai sampai 100 orang. 6 kali 7 100 orang? 100 orang. Bisa dibayangin ya, 6 kali 7 1 orang. Betapa sesaknya kita tidur juga nggak bisa. Iya. Waktu dalam penjara itu ya, jadi peran napi ini ya menyiksa para disebutnya bebek-bebek baru lah. Oh bebek baru, istilahnya bebek baru tuh. Bebek baru. Senior bebek baru tuh ya. Ya. Oh new duck. Nah, berarti WC toilet itu di sini dalam gitu ya? Kenapa? WC toilet di dalam. Oh iya, WC toilet itu Tapi di dalam. disekat gitu kan? Disekat ya. Nah, makan tuh mungkin ya seadanya aja gitu ya. Seadanya makan. Tapi makan terjadwal pagi, sore, Makan siang. bener. Sehari mereka ngasih makan kita orang ini ya sehari 3 kali. Ya, cuma ala kadarnya. Nggak ada selera. Iya. Rasanya pun nggak ada. Mungkin kayaknya kokinya juga asal-asalan kali ya. Iya, asal-asalan. Itu masak kangkungannya kita berikut ada rumputnya gitu. Dicampur dengan rumput masak kangkung. Mungkin berbeda dengan para tahanan yang keluarganya kaya lah gitu ya. Kalau penjara ini kalau kita punya uang kita bisa makan enak. Kalau nggak punya uang ya. Oh berarti bisa makan enak, berarti dalam arti kata beli. Oh berarti di sana ada kantin ya? Ada kantin, ada nasi Harga padang. gimana di kantin? Harga kantin itu ya sangat mahal.
saya bilang itu mahal. Lewat kantin itu. Gila ya. Jadi apa ya? Memanfaatkan banget ya. Iya, mereka Itu yang buka kantin itu sipil situ berarti ya? Ya, Petugas di situ ya? petugas itu mereka bermain lah. Bermain ya. Iya. Nah terus kalau misalkan abang misalkan ada yang jenguk nih, tanya yang busuk bawa uang gede, saya misalkan tapi nggak punya uang nih, malak dong abang. Enggak. Kalau saya ya penjara ini saya berkeyakinan untuk berbuat baiklah sama orang. Nggak punya duit ya tetap saja saya menjalani apa adanya. Tidak pernah meminta-minta sama orang. Paling ya tergantung kitanya sih, berbaik sama orang ya orang pun baik sama kita. Gitu. Tidak ada untuk berpunya pikiran untuk otak-otak seperti malakin orang lah, mintain orang untuk jajan, untuk merokok, sini enggak. Banyak sih seperti itu yang namanya penjara gitu, yang punya otak-otak nggak bagus lah kan gitu. Iya otak kriminal ya. Nah, kalau udah apa spesiesnya ya gitu ya, gimana pun pasti seperti itu ya. Oke bang, sebentar, abang silakan rokok dulu, ya kan? Oke. Kita rehat dulu bang, ya silakan. Oke bang, kita lanjut bang. Tadi kita rehat, takutnya abang udah gatal kan, pengen ngerokok, nih, pengen ngopi. Lihat saya ngopi ngerokok enak banget ya kan? Tadi kita sampai mana tuh ngobrolan kita nih? Obrolan kita itu tadi sampai Ini ya apa? Gue yang buka warung kalau nggak salah, sipir buka warung. iya. Berarti di sana tuh nggak ada yang murah ya, nggak ada harga standar di sini ya. Misalnya kopi di sini kan standar 3.000, mungkin di sana bisa 5.000 7.000 mungkin. Iya, di sana kopi aja bisa 5.000 satu saset. Rokok Rokok filter ini 5.000 3 batang. oh 5.000 3 batang. Oh berarti kalau 5 3 batang ini Itu nggak? bukan filter. Di sana surya gudang garam itu. Tapi di sana komplit. Komplit. Nah bang, di waktu abang di LP sana itu untuk perempuan wanita ada di situ? Enggak ada. Oh khusus laki-laki semua? Khusus laki-laki semua. Oh bisa jadi ganas-ganas ya itu ya. Iya. Karena Nah kembali lagi yang karena berbau ganas-ganas nih, di sana kan tidak ada kaum hawa tuh, ya kan? Itu ngeri juga ya. Berarti di sana tuh abang samar ya, nggak bisa ngebaca, nggak bisa ngelihat ini orang yang punya kelainan kayak gitu. Itu nggak bisa ketebak tuh. kebaca sih. Oh, kebaca? Ciri mereka kebaca. Iya, dari gelagat dia bicara, cara dia bergaul lah gitu. Ya intinya mereka beda lah gitu. Lihatnya dari laki-laki normal dan tidak normal gitu. Iya. Banyak di sana laki-laki yang tidak normal itu banyak. Yang punya penyimpangan seks itu ya. Iya. Tapi abang pernah melihat mata telanjang, kejadian yang benar-benar juga dugaan tuh. Kalau untuk nyaksiin secara saya sendiri dengan mata saya sendiri saya nggak pernah. Cuman waktu itu memang meleduklah gosip-gosip, bukannya gosip sih memang betulan. Cuman di beda blok. Ada seorang waria ini yang bermain dengan lelaki normal. Oh waria disatuin ya? Iya. Waria ini disatuin. Terus? Ya mereka di situ ya saling jalin percintaan lah. Gitu. Oh cinlok ya? Cinlok iya. Karena mereka saling suka sama suka gimana? Oh gitu. Iya. Tiap hari mereka ketemu ngobrol, ya sayangnya mereka saling curhat lah gitu. Nah itu di saat dua sejoli ini melampiaskan hasrat biologisnya itu, apakah ada ruang khusus atau gimana? Kalau ruang khusus sih nggak ada. Ya, paling mereka ya nunggu ruang ini sepi. Area sepi. Area sepi ya kan. Nah, tapi kan gimana mau sepi kan, sipir kan suka keliling tuh. Kalau sipir ini mereka ada jam-jamnya untuk keliling. Oh dia udah ngebaca nih, udah mempetakan jam berapa aja nih sipir keliling gitu ya. Oh itu. Iya. Tapi bang maaf, di situ disatuin antara usia yang udah lansia
masih muda tuh satu apa dipisah, ini lansia nih gitu apa Oh gimana? itu udah pasti dipisahin. Oh, dipisahin. Lansia ya orang usia yang udah lanjut itu dipisahin. Tidak dicampuri dengan orang-orang yang muda-muda ini gitu. Nah terus kalau misalkan ada keluarga atau istrinya ngebesuk, nah itu misalkan nih si suaminya pengen lah gitu kan, kangen lah sama istrinya, itu kan rumornya kan kadang-kadang suka ada ruang khusus untuk para napi yang mau dengan istrinya. Apakah itu benar nggak Bang? Itu benar memang. Benar. Tapi Itu bayar ada ya? ruang khususnya gitu. Tapi bayar Ya, sewa. kalau kita mau seperti itu ya sama istri kita harus bayar dengan penjaga-penjaga di situ. Pemasukan lagi tuh ya buat Iya, buat orang-orang karena situ kan ya. penjaga-penjaga ini kalau cari uangnya ya seperti itu. Mereka untuk sampingan mereka lah. Gitu. Terus benar nggak Bang? Katanya di sana tuh kita bisa pilih ruangan sesuai dengan selera kita sewa ya kayak kos-kosan lah, kita sewa kamar ini. Benar nggak? Benar, itu benar. Berarti benar ya? Benar. Oh. Ada ajang prostitusi juga di sana gitu. Cuman kita ya harus punya uang banyak gitu. Maksudnya gimana ajang prostitusi? Kita ya minta dibawain cewek lah. Oh. Oh gitu. Kita personal penjaganya. Nanti dibawain sama si sipirnya nih gitu. Iya, Berarti si sipir bisa jadi mucikarin juga dong ya? bisa. Misalkan harga si cewek ini maaf misalkan 300 mungkin bisa jadi gopay gitu kan? Bisa jadi. Ah, kayak gile. Ini bisa jadi 2 kali lipat lah harganya. Parah juga ya. Iya. Ya begitulah keadaan di dalam penjara itu seperti itu. Tapi selama abang di sana, abang tentunya berbuat total dong, karena menyesali, ya kan? Ada hikmahnya juga pasti bang ya. Pasti semua itu manusia ini pasti ada hikmahnya. Kalau Tuhan sudah panggil ke tempat ini ya pasti ada hikmahnya. Tapi tergantung pada manusianya sih gitu. Dia memahami atau tidak kesalahan kita gitu. Kenapa Tuhan harus kita harus ditaruh di tempat seperti ini agar kita tuh tidak memikirkan dunia terus. Kita harus ingatlah sama yang kuasa yang menciptakan kita ini siapa kan gitu. Iya. Jangan terlalu terlena dengan dunia seperti ini gitu. Berarti pas abang bilang itu abang lebih religius lah ya. Iya, benar. Lebih mendekatkan diri gitu kan. Yang tadinya sholat wajibnya belang-belang, di sana mungkin abang lebih total gitu kan. Iya. Kayak seperti almarhum Freddy itu gitu kan. Iya. Freddy itu karena kan katanya infonya kan di dalam sel di saat-saat menjelang eksekusi mati itu katanya si almarhum ini hatam Quran berapa kali itu ya kalau nggak salah saya baca beritanya itu. Berarti emang bener-bener ya, apalagi kan kalau sebenarnya kan emang mau menjelang mati kan ya. Tapi kan kalau abang kan saya kan baru nggak sampai ke situ kan, cuman tahanan aja kan. Di situ pun abang udah punya lebih religius lagi gitu kan. Ya intinya kita sudah yakinlah dekat sama Tuhan kan gitu. Tidak seperti di luar ini yang banyak godaan angin ini sangat kencang gitu. Iya. Bang, terus katanya kalau di dalam LP itu yang tadinya bandar narkoba masuk ke LP, itu katanya lebih aman itu di dalam LP ya? Ya itu Berarti di situ ada transaksi juga dong? banyak. Oh jadi, Transaksi di dalam itu banyak. jadi dia ngontrolnya dari dalam LP itu? Iya. Si bandarnya tuh? Berarti dia cuma lewat telepon-telepon aja gitu ya? Iya, telepon-teleponan. Tapi si sipirnya tahu dong? Tahu lah, pasti. Oke, gile ya. Dia nangkepin, dia yang ngebantu juga ya. Itulah kehidupan di penjara itu seperti itu. Karena itu permutaran duit di dalam penjara itu sangat kuat, sangat besar. Pemutaran duit makan dan semuanya itu sangat besar, apalagi narkoba. Pemutaran duit itu sangat cepat. Sorry bang. Nah di saat abang masuk ke LP itu, di sini nih abang bisa ngebaca mana bener-bener teman sejati ya. Bener nggak? Bener nggak? Di saat abang lagi jatuh banget nih, abang udah bisa mensortir tuh. Oh ini teman gua. Oh ini yang ingat sama gua. Iya.
Ada pasti gitu loh, Bang. Ya kan? Ada yang benar-benar di saat abang lagi senang punya teman dekat, abang lagi jatuh dia masih ingat sama abang. Iya. Mungkin dia dengan cara ngebesuk kayak gitu, pasti ya, Bang ya. Pasti ada. Nah, itu berarti banyak tuh teman-teman yang nggak ini ya. Banyak. Hmm. Ada yang pro juga ketika kita dapat musibah ini, mereka ya sangat sigap lah. Iya. Mendengarnya saya tertangkap polisi gitu, mereka sangat sigap. Oh, langsung jadi rasa setiapaunya iya. nggak berubah lah gitu ya. Nggak berubah. Dari situlah kita melihat kawan di mana yang ikhlas, mana yang tidak gitu. Tapi bener Bang, kalau orang kita ngebesuk itu kita harus ada retribusi juga tuh. Pasti ada lah. Itu untuk apa? Kok bayar? Orang mau jenguk kok bayar? Iya, pasti bayar. Untuk apa? Kan kita mau jenguk, kok harus bayar? Kamu kan tempat wisata. Ya, kita harus bayar apa sih? Keamanan disitulah. Istilahnya keamanan gitu, istilah mereka itu keamanan gitu ya. Oh, pintar juga ya. Kaya dong ya. Itu petugas yang di sana ya. Iya. Itu abang 2,5 tahun berarti situ ya. 2,5 tahun saya jalanin. Sudah hatam Quran di sana waktu di sana. Di sana saya alhamdulillah ya, namanya ibadah saya nggak pernah nggak jalanin, saya terus jalanin. Dalam 2,5 tahun itu kerjaan saya cuma ya ketika buka grendel itu ya pagi saya harus ke masjid. Nah kegiatan di sana Bang, pagi makan sarapan teng gitu kan, ngebaris gitu seperti itu kan, kalau di film kan kayak gitu kan. Iya. Ngebaris kayak gitu, makan di kantin besar tuh. Nah setelah makan apa, sapu-sapu atau apa, nyapu atau apa tuh? Enggak, kalau makan ini memang kita udah dikasih jatah ya sehari 3 kali gitu. Dan minum pun kita dikasih jatah ini, minum sehari ini cuma 2 liter. Minum pun dijatah? Iya. Tapi emang kalau LP itu kan ada harusnya kan OGK-nya kan udah tanggung jawab pemerintah kan gitu ya? Iya memang sudah tahu. Itu bisnis lagi dong, bisnis lagi. Itu pun diolah lagi dengan. Berarti kalau abang pengen minum, orangnya suka minum lebih dari 2 liter harus beli? Harus beli. Ya gila ya. Kita harus beli. Nah untuk berarti di sana juga ada Bang kayak staff, tukang bersih, tukang nyapu, kayak toilet dibersih, ada tuh? Ada. Kita pun kalau mau kerja seperti itu kita harus bayar. Kita mau jadi tukang kebun, mau jadi tukang listrik, bayar gitu. Bukannya itu LP itu di dalam para tahanan itu di dalam LP itu dididik keterampilan, katanya ini biar nanti keluar tuh udah punya keterampilan khusus. Katanya kan gratis. Nah sekarang kalau LP harus bayar, uang dari mana mereka? Memang sebenarnya itu pekerjaan itu ya memang seharusnya itu nggak bayar ya kan, kalau cara mereka untuk mendidik. Tapi unsurnya dari awalnya harus bayar, kita harus jadi tukang kebun ini kita harus bayar. Saking kita pengen kerja gitu, nggak ada kesibukan di dalam. Apapun pekerjaan itu kita harus bayar kalau kita mau gitu. Kita jadi pembersih, tukang bersih masjid aja kita harus bayar. Jadi marbot ya, harusnya mereka bersyukur dong ya kan, kita harus bayar itu. maksudnya mereka bersyukur ada yang mau bisa bersih. Gila juga ya, bener ya. Semua pun jenis apapun kita harus bayar di situ. Kita mau jadi tukang makanan itu untuk keliling-keliling aja kita harus bayar. Mungkin cuma kencing aja kali yang gratis kali ya. Semua itu nggak ada yang gratis, bayar semua. Bayarnya kan abang ada toilet di dalam. Kencing bayar, kan abang ada toilet. Kita kan ada mingguan juga. Maksudnya? Bayar kamar mingguan untuk kebersihan. Untuk air, bayar. listrik kita harus bayar. Jadi dalam ukuran 6 kali 7, tadi kan abang bilang ada 100 orang tuh. 100 orang tuh per orang bayar? Per orang bayar lah. Berapa per bulan? Itu waktu saya belum naik ke kamar itu kita maksudnya kalau kita masih di Benaling itu kita cuma dianjurkan untuk beli kamar. Kalau kita nggak beli kamar ya kita
selama proses hukum ini kita harus menjalani ya di bawah terus gitu, di benaling lah. Kita nggak bisa naik kamar. Kalau kita bisa naik kamar itu harus bayar. Dengan bayar kamar ini, kita harus beli kamar ini sebesar 3 juta, dari 3 juta sampai bisa 10 juta itu beli kamar. Berapa orang? Satu orang. Apa aja fasilitasnya? Fasilitas nggak ada fasilitas di situ. Nggak ada TV kayak nggak ada. Biasa aja, cuma kita dikasih matras doang, Oh, alas tidur. gila ya. Nah, oke, kalau abang mau pisah punya sendiri kan bayar 3 juta sampai 10 juta. Nah sekarang kalau abang di tempat yang khusus, emang harusnya di situ, itu bayar juga nggak yang 6 kali 7 dengan dasar 100 orang tuh, abang bayar juga nggak di situ? Kalau pertama kali masuk itu kita nggak bayar, cuma kita harus, selama kita nggak punya uang atau nggak bisa beli kamar untuk naik ke atas ya kan, kita nggak bisa keluar dari situ. Selama proses hukum ini berjalan ya kita masih di situ terus. Tuh. Tapi ada jenjang waktunya. Kita berapa bulan lah kita di bawah ini. Selama kita ada kelakuan baik ya kita bisa naik ke kamar gitu. Selama nggak bikin ulah lah gitu. Berarti di sana abang udah selama 2 tahun udah ada dong teman sering curhat, teman dekat. Banyak. Nah, ada nggak bang yang pas abang keluar masih sering tukeran nomor telepon jadi teman, ada nggak? Ada. Oh ada. Sampai saat ini masih ada. Oh masih sering. Oh, mungkin dia juga udah kerja kali ya. Alhamdulillah mereka sudah pada punya aktivitas sendiri-sendiri lah. Dan udah tobat lah ya. Iya. Sama narkoba juga. Sama mereka narkoba. Nah kalau untuk napi yang nakal-nakal tuh gimana bang? Hukumannya di sana seperti apa? Kalau untuk napi yang nakal-nakal ini mereka ya masih ada punya kelakuan jelek lah di situ. Masih berambisi untuk bermain narkoba, mensuplai ke dalam atau keluar gitu. Jadi mereka ketahuan para sipirnya ini ya mereka dijerat juga gitu. Hukumannya? Kita jangan Nggak mungkin kan langsung disidang lagi dong, enggak kan? pasti disidang lagi. Oh disidang lagi. Dapat bahan dari mana? Gitu. Mensuplai kemana? Gitu. Pasti itu kita pasti disidang lagi. Hukuman ini belum habis kita udah disidang lagi. Nah waktu di abang di sana ada dong bang di sana premannya yang megang wilayah situ ada? Banyak. Oh banyak. Iya, masing-masing penjara ini mereka punya bendera sendiri. Yang pasti kasusnya lebih sadis dong, lebih sangar nih yang jadi preman, entah itu mantan pembunuh, kasus pembunuh jadi preman di situ, seperti itu ya? Ada yang seperti itu, ada yang narkoba juga. Mungkin juga mereka lebih menonjolkan, ya kan? Wah gua nih dengan bangganya dia gitu kan, gua masuk sini karena membunuh nih, lu jangan macam-macam sama gua, mungkin ya. Karena powernya dia ini punya uang banyak itu. Oh. Itu kalau punya uang banyak di penjara dihormati. Oh gitu. Iya. Apa dengan cara nyawer gitu, neraktir ini gitu, apa gimana? Dia istilah kata dia juragan lah di situ. Mungkin gini, mungkin backingnya dia tuh bukan preman lagi, mungkin backingnya dia itu yang punya uang, mungkin para petugas situ kali ya. Situ, iya. Oh di backingin ya, walaupun dia salah tetap di backing nih. Iya, mereka cari perlindungan di situ lah. Gitu. Akhirnya abang 2,5 tahun itu abang berubah total, lebih religius abangnya. Iya. Dan sekarang abang alhamdulillah nih udah bener religius nih ya. Iya, Jangan sampai nanti pas di dalam aja religius nih bang nih. Insya Allah saya di luar ini ya alhamdulillah dia masih dekat sama Tuhan gitu loh, nggak pernah lupa. Istiqomah lah bang. Istiqomah, iya. Yang begitu-begitu saya buang-buangin dah, insya Allah. Iyalah bang. Karena itu pengalaman pahit juga, jangan sampai saya bisa Terulang lagi itu ya. terulang lagi dan jeblos satu lubang itu. Nah abang ada pesan nggak bang buat teman-teman bang yang lihat bang? Kalau untuk buat teman-teman ini jangan sampai lah, jangan sampai kita ini mencoba-coba narkoba atau berjualan lah gitu. Untuk tidak mengenal narkoba lah istilahnya. Jadi sekarang narkoba itu harga mati no ya. No. Dan kepolisian pun udah nggak lihat pandang bulu ya. Nggak boleh pandang bulu. Dia mau susah, mau kaya, tetap kita disiksa, gitu. Diperas. Oke bang, makasih banget bang ya udah bagi pengalaman, bagi cerita sama saya dan di channel saya nih ya bang.
susah juga saya bang. Ya apa? Tadinya saya juga mikir 2 kali nih, ini abang ngomong nggak nih ya kan? Ngobrol-ngobrol channel saya bagi intinya bagi pengalaman lah ya kan, bagi pengalaman. Ya siapa tahu juga teman-teman juga yang lihat juga punya pengalaman yang sama. Iya. Terus bagi juga teman-teman yang saat ini sedang nyoba-nyoba narkoba, silakanlah tontonlah video inilah akibatnya seperti apa gitu. Janganlah jauhi narkoba, ya bang ya. Iya. Jadi kalau bisa mah buat teman-teman di luar sana ataupun di dalam ya, jangan sampai kalau sudah keluar ini kita bermain lagi dengan Narkoba. namanya hukum dan narkoba. Itu sangat membunuh kita, bukan membunuh kita untuk mati di sana, bukan. Membunuh kita dengan keluarga. Iya, sosial juga bang. Kita Ya. terpisah dengan keluarga, anak, itu yang Pasti abang pas kuliah juga sosial ini juga ya, tetangga ini ada nggak? Iya ada. Jadi intinya di dalam sel ini bagi abang itu anugerah lah ya. Iya. Abang bisa berubah, Bisa berubah lah, ada hikmahnya ada semua. hikmahnya. Saya pulang bisa membaca Al-Quran. Iya, ya itu aja yang bisa saya ambil bang. Sholat Benar, 5 waktu saya nggak pernah tinggalin, itulah hikmahnya Iya. buat saya. benar. Istiqomah benar. Istilahnya saya ini harus berbuat baik sama orang dan selalu ingat sama yang kuasa. Kita Amin. kembali lagi pada yang kuasa. Benar bang, benar. Oke, makasih bang. Sekali lagi ya. Iya. Ini udah malam bang, udah hampir jam 1. Hmm. Sengaja nih saya ngundang abang di jam 1 malam. Ya. Karena abang juga udah mulai sibuk nih. Ya, alhamdulillah. Iya. Ya bang ya. Alhamdulillah. Oke Saya bang, udah makasih punya bang. aktivitas, Sekali ya. bang. Oke. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke sahabat Monos, sampai sini dulu ngobrol-ngobrol saya sama teman saya. Ini hanya berbagi pengalaman, berbagi cerita. Karena si abang ini punya pengalaman pahit. Nah, mudah-mudahan saya pribadi dan teman-teman bisa ambil hikmahnya dari obrolan kita ini. Ambil baiknya, buang buruknya. Terima kasih.